Tapi saya mau bertanya saudara, siapa di antara kita yang mengaku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya sudah berubah? Sebentar, saya mau difoto dulu. Ya, supaya nanti kalau jadi fotonya bagus, nggak lagi buka mulut. Ya, semua foto saya jelek lagi. Ya, jadi kalau saya foto sudah habis itu nggak usah foto-foto lagi ya, sudah selesai. Tukang foto dengar firman ya. Nanti kamu kelewatan nggak dengar firman, sayang ya. Saudara, ya banyak kita itu berkata bahwa kita ini percaya Yesus. Apa itu Natal? Natal itu adalah peristiwa Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia. Apa itu Natal? Ya, karena telah terbit bagimu terang. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan orang-orang yang hidup di dalam lembah bayang-bayang kematian telah melihat terang yang besar. Jadi Natal itu adalah peristiwa Yesus yang terang itu datang dalam hidup kita dan dia mengubahkan kita. Sebab di mana ada terang, tidak ada lagi kegelapan. Harusnya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka dia tidak lagi hidup di dalam gelap, tetapi hidup di dalam terang. Kita buka dulu bersama yuk. Ya, saya pengen kita baca 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ayat 15 sampai 17. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, baca bersama 1, 2, 3. Firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat yang ke-16. Tetap namun karena itu aku telah beroleh kemurahan, supaya di dalam diriku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya, sehingga aku menjadi contoh bagi mereka yang nantinya akan percaya kepadanya dan beroleh hidup kekal. Ayat yang terakhir 17. Bagi raja yang kekal, yang tidak akan binasa, yang tidak kelihatan, satu-satunya Elohim yang bijaksana, bagi dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Saya yakin dan percaya hanya orang yang mengalami kelahiran Kristus dalam hidupnya yang bisa berkata demikian. Ini pun dulu yang saya alami dan saya rasakan. Ya mungkin kalau masih ada surat Alkitab yang bisa ditulis mungkin ya bunyinya Debi 1 ayat 7. Ya, cuma sekarang kan sudah tidak ada. Saya pun akan bersaksi demikian. Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Bahwa apa? Kristus Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya, saudara merasa berdosa enggak dulu? Ya, saya merasa saudara. Enggak tahu ya, saudara mungkin enggak terlalu banyak dosa ya. Kan banyak orang Kristen yang hidupnya ya memang sudah ya dari dulu enggak banyak dosa. Kenapa Rasul Paulus berkata begitu? Karena dia itu memang ya berdosa. Dia bunuh orang. Bagi dia dulu membunuh pengikut Kristus itu sebuah ibadah. Ya, dia bilang aku membunuh orang Kristen itu ibadah. Aku berbuat bakti kepada Tuhanku. Ya, dia hidup dalam kegelapan, tidak ada terang, makanya dia tidak ngerti kalau dosa itu adalah dosa. Banyak orang Kristen yang mengaku Kristen ke gereja setiap minggu, tapi mereka itu masih hidup dalam kegelapan. Kenapa banyak orang Kristen perempuan jadi pelakor, jadi simpenan, tapi dia rasa itu benar. Kita nggak bisa ngomongin orang itu dosa kalau dia memang belum ada di dalam terang. Akan berperang kita saudara. Orang-orang yang hidup dalam dosa ketika kita kasih tahu, justru kita yang akan salah. Ya, makanya doa kita harus berdoa supaya orang itu mengalami terang Tuhan. Ya, dan saya tuh bingung kalau masih banyak orang yang berkata Kristen tapi hidupnya belum berubah saudara. Ya, saya pengen lihat dulu siapa yang sudah berubah hidupnya ya. Yang merasa saja ya, saya berubah loh Bu. Dulu saya ini pemarah banget, sekarang ya senyum terus ya, enggak marah-marah lagi ya.
Bapak-bapak, saya Bu berubah Bu. Dulu saya pelit banget. Ya, sering sembunyikan duit, tapi sekarang saya udah nggak pelit lagi. Tolong yang merasa sudah berubah saja, yang merasa sudah berubah. Ya, enggak ada loh yang berubah. Astagfirullah subhanallah. Lalu saudara ngapain aja selama ini? Dengar khotbah di gereja, baca Alkitab, tapi enggak berubah hidupnya, terus ngapain? Dengar saudara, kalau Tuhan datang, dia enggak tanya karuniamu berapa. Tuhan enggak tanya karuniamu berapa hebat. Ya, kamu berapa depositmu di bank? Enggak, dia akan tanya, berapa banyak engkau melakukan kehendakku? Ya. Bahkan sekalipun engkau pendeta, ngaku-ngaku, nanti Yesus berkata, ketika aku datang kali yang kedua, banyak orang akan mengaku, Tuhan, aku bernubuat loh demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Tetapi marilah kamu, hai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Waktu Yesus datang, dia nggak tanya saudara dari gereja mana. Ya, dia nggak ngomong begini, yang GBI sebelah kiri, YHS tengah, Katolik sebelah kanan, HKBP di pojok. Nggak ada saudara, nggak ada. Tuhan tidak mencatat denominasi gereja di sorga. Sering kali denominasi bikin kita berperang. Padahal bukan itu yang terpenting. Nggak usah terlalu bela denominasi, bela nama Tuhan Yesus, katakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan gagal fokus, jangan salah arah, supaya hidup kita benar. Ketika Tuhan datang, kita kedapatan berkenan. Orang Kristen tuh yang dibela yang aneh-aneh, rela berdebat kepahitan, bukan yang esensi. Karena kita ini selalu lupa berkaca siapa kita. Apakah kita sudah berubah atau belum? Apakah Tuhan sudah berkenan? Kunci dari berkat Tuhan itu tercurah atas hidup kita cuma ada di satu hal, perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saudara, hidup kita diberkati, itu cuma satu kuncinya, waktu Tuhan berkenan atas hidup kita. Percuma mau cari muka sama orang kaya, mau cari muka sama pejabat, mau cari muka sama siapa kita. Mending cari muka sama Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, engkau dapatkan semuanya di dalam hidup ini. Cuma satu saudara, minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan berkenan, dia bukakan tingkap-tingkap langit bagi orang-orang yang berkenan di hatinya saudara. Katakan amin. Jangan gagal fokus, jangan kejar sesuatu yang bukan fokusnya Tuhan. Tapi mari kita kejar. Alkitab berkata Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Ya, dan yang dikenal Tuhan bukan yang bergelar pendeta, bukan STH, MTH, hahaha. Jangan bangga dengan hal-hal atribut kekristenan. Kalau engkau hidupmu tidak berubah, Tuhan tidak kenal kita saudara. Ya, Alkitab bilang Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dosa dan kejahatan. Itu yang terpenting di dalam hidup ini. Rasul Paulus begitu menyadari bahwa dia tadinya orang yang berdosa, kotor hidupnya. Tapi ketika Yesus datang, Tuhan mengubahkan. Kenapa kita berubah? Waktu kita buka hati. Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita tahu kelemahan kita tahu dosa kita, dan kita bisa memperbaiki diri. Firman Tuhan berkata, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Bapa itu berguna untuk apa? Memberi nasihat, mengubah kelakuan. Nah, kita nih baca Alkitab tiap hari itu apa saudara? Kalau kita nih nggak berubah. Yesus datang mengubahkan hidup kita. Ya, supaya kita ini yang dulunya berdosa, pemarah, pelit, ya, kepahitan, banyak percabulan, selingkuh. Waktu kita terima terang itu, Natal itu, kita nggak lagi hidup di dalam kegelapan. Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar. Ya, dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, ayat 16 dikatakan, ya, namun justru karena itu aku ini dikasihani. Karena dia dulu banyak dosa, dia dikasihani sama Tuhan agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya
Jangan berhenti di situ kalau baca Alkitab. Sehingga banyak orang merasa kalau dia berdosa semakin dikasihi Tuhan. Aku ini semakin berdosa semakin dikasihi Tuhan loh. Karena semua karena kasih karunia. Ya, hati-hati saudara. Saat pertama kita terima Yesus itu karena kasih karunia. Saya menerima Yesus tahun 95. Waktu itu saya mau bunuh diri. Hidup saya kotor, penuh dosa. Dan iblis bilang, hidupmu sudah hancur, masa depanmu hancur. Bunuh diri. Waktu itu saya mau bunuh diri. Tapi justru karena saya banyak dosa, saya dikasihaninya. Tuhan menunjukkan seluruh kesabaran, kemurahan, kasihnya itu. Karena saya ini banyak dosa, saya pengen mati. Lalu Tuhan datang kepada saya, sebab ada sebuah kerinduan di hati saya yang berkata, Tuhan, siapa engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Lalu Tuhan datangi saya secara pribadi. Lalu ketika saya terima Tuhan Yesus di hati saya, Natal itu saya alami dalam diri saya mulai berubah. Saya cari gereja, saya mulai baca Alkitab. Apa yang mengubahkan saya? Waktu firman Tuhan saya baca. Bukan nasihat orang tua saya dari dulu nasihatin saya, jangan pulang malam ya. Saya dilarang pulang malam, saya pulang jam 12 malam. Dihajar saya, rambut saya dijambak, mau dibotak kepala saya saudara. Ya papi saya bilang besok kalau kamu pulang jam 12 malam saya gantung kamu. Saya besok gak pulang jam 12 malam, saya pulang jam 2 malam. Semakin ditekan saya semakin memberontak. Bapak ibu engkau gak bisa mengubahkan anakmu hanya dengan nasihatmu. Mereka perlu terang Kristus. Mereka perlu firman Tuhan. Ya, kenapa Tuhan selalu berkata kepada raja-raja Israel, Tuhan ingatkan Daud, peringatkan kepada anak-anakmu, hormati Tuhan. Supaya panjang umurnya, supaya mereka melihat kemuliaan dan aku mengokohkan kerajaanmu. Hormati Tuhan. Cuma firman Tuhan yang bisa mengubahkan. Waktu saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Alkitab bilang Yesus itu datang, ya, karena hanya orang sakit yang butuh dokter. Yesus datang sebagai tabib yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan. Tapi bagaimana mungkin engkau bisa disembuhkan kalau engkau nggak merasa engkau sakit? Orang Kristen itu tidak pernah merasa sakit, padahal banyak yang sudah sakit jiwa. Saudara marah-marah, tukang tersinggung itu sakit jiwa loh saudara. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau engkau marah berantem suami istri nggak bicara 3 hari 3 malam, kau lagi sakit jiwa itu, bentar lagi gila. Loh bener, ya hati-hati loh, kita harus. Makanya Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau marah sama seseorang, berkatakan pada jiwamu, hei jiwaku, jangan marah ya. Tinggalkan panas hati itu. Aku mau melepaskan pengampunan. Itu kekristenan saudara, itu orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi banyak orang Kristen, hidup sih, ngomongnya Kristen sih, tapi hidupnya masih diikuti setan. Tapi dia tidak merasa. Dikatakan di sana justru karena aku ini banyak dosa, kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidupku. Tapi bukan berarti kau dosa terus supaya semakin dikasihi Tuhan. Dikatakan begini, sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Supaya apa? Dengan demikian aku menjadi contoh. Aku menjadi role model. Buat apa? Buat mereka yang kemudian nanti akan percaya juga kepada Yesus karena melihat hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi orang melihat gini, dulu dia itu kenapa ya bisa begitu ya? Saya ketemu teman-teman sekolah saya yang dulu, semua ngomong gini, ya ampun Dep, enggak nyangka ya kalau kamu tuh jadi pendeta ya. Enggak ada yang nyangka karena mereka tahu bagaimana hidup saya dulu. Kita harus berubah. Bukan apa-apa, kita nggak bisa tipu setan. 2024 kita akan masuki. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Masa yang sulit akan datang karena itu yang pasti. Yang ditulis oleh firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi Alkitab bilang, orang yang hidup sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Mereka yang akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan sempurna di dalam hidup mereka. Katakan amin. Bahkan Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dia percayai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di hari-hari ini saudara.
Marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari. Waktu Yesus hidup dalam hidup kita, lahir dalam hidup kita, rumah tangga kita diubahkan. Suami istri hidup dalam kasih sayang. Saya sama suami saya tiap hari pelukan loh. Loh bener kok ketawa? Kenapa saudara tertawa? Nggak pernah ya pelukan sama istrinya ya? Ya, tiap hari pelukan saudara. Ya, nggak apa-apa bangun pagi berpelukan. Terima kasih Tuhan buat suamiku yang luar biasa. Terima kasih buat istriku yang luar biasa. Amin. Coba suami istri yang datang lihat-lihatan bilang, "Mah, Pak, besok kita pelukan ya." Cepat lihat istrinya, lihat suaminya, cepat. Jangan lihat istri orang. Jangan kau lihat suami orang. Lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Ya. Ayo kita datangkan sorga di hidup kita. Hidup ini singkat saudara. Jangan kau habiskan dengan bombe-bombe terus tiap hari. Berantem, marahan, ribut, tidak ada damai sejahtera. Sebab kerajaan sorga itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ayo kita mau berubah. Ayo kita mau berkata, Tuhan, Natal ini kami mau menjadikan sebagai momen untuk hidup kami diubahkan lebih dan lebih lagi.